Ya, mengapa pendeta Pentakosta Karismatik Kemakmuran jatuh dalam hal uang? Karena teologi mereka teologi kemakmuran. Mengapa mereka gampang sekali jatuh dalam perzinahan? Karena mereka menyelewengkan doktrin. Dan di dalam perjanjian lama, mereka yang menyeleweng dari ajaran yang sejati, dari ibadah yang sejati kepada Tuhan, itu dianggap berzina secara rohani. Dan setiap perzinahan secara rohani, itu diwujudkan nanti dalam perzinahan jasmaniah. Dari mana kau tahu itu meriwali? Saudara lihat orang Israel. Lihat orang Israel. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai. Ya, Musa naik ke Gunung Sinai. Lama sekali. Orang Israel bilang, loh, Musa kok udah turun-turun? Kok lama sekali? Harun, kami tidak mau Musa. Dia nggak tahu bikin apa di Gunung Sinai. Kami tidak mau tunggu lama-lama dia lagi. Ayo, bikinkan kami patung lembu emas. Supaya kami melihat Allah yang kelihatan. Dan itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Ya, itu yang dilawan di dalam hukum yang kedua. Dalam 10 hukum Taurat. Itu yang mereka obrak-abrik. Ya, Harun pun injeh saja sama mereka. Ya, membuat patung lembu emas. Lalu setelah jadi, mereka bangun pagi-pagi, menyembah patung itu, lalu bangun dan bersukaria. Itu istilah Alkitab LAI, ya, mereka bangun dan bersukaria. Itu istilah bersukaria itu bukan sekedar bersenang-senang biasa, bukan. Itu mereka bercabul di sana, berzina, seks bebas di sana. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sesat agama pagan. Ya, agama-agama pagan, kafir. Ketika menyembah dewa-dewi mereka di kuil, lalu dilanjutkan dengan pesta seksual. Dan secara persis ini dilakukan orang-orang Israel yang menyembah patung lembu emas itu. Saudara tanya ahli biblika. Tanya ahli biblika. Ya, kalau tidak percaya saya. Jadi doktrin yang tidak beres. Penyembahan kepada Tuhan yang tidak beres. Doktrin yang tidak beres. Menghasilkan kelakuan jinah. Karena doktrin tidak beres. Itu adalah perzinahan secara rohani. Dan akan menuntun kamu betul-betul berzina secara jasmaniah. Alkitab membuktikan itu. Ya.